Saham anjlok 59% 5 tahun terakhir. Revenue stagnan bahkan menuju turun. Nike ini gue lihat kayaknya bakal menuju ke kehancurannya, bro. Ini tuh harga Nike di akhir tahun 2021. Dan ini harga Nike sekarang. Harga sahamnya ini udah turun sekitar 52% dari titik tertingginya. Lebih gilanya lagi, Nike yang pendapatannya selalu naik setiap tahun, mulai stagnan dan jatuh. Turun hampir 10% dibandingkan tahun 2024 lalu. Ini Nike loh, bro. Maksud gue, pemimpin pasar sepatu global dengan marketing terbaik di dunia. Kenapa bisa merosot kayak gini coba? Dan yang paling penting, siapa yang bakal menggantikan posisi dia? Jadi sekarang gue bakal bahas tentang Nike dan kenapa mereka ini bisa terpuruk kayak gini. Oke, this is Detective Shu. Welcome back with Oki Jawa. Sebenarnya gue udah meramal sih kejatuhan Nike ini sejak tahun lalu gitu. Cuman gue nggak nyangka bakal secepat ini gitu kejadiannya. Awalnya cukup gampang gitu, nemu sepatu Nike di mana-mana. Tapi sekarang yang paling sering kita lihat adalah si sepatu NB ini dan Samba. Gue yakin kalian semua juga sadar. Dan semua makin nyata setelah gue datang ke acara USS kemarin, di mana jumlah pemakai Jordan itu nggak semasif dulu dan mulai tergantikan oleh sepatu jelek ini. Setidaknya ada 3 alasan Nike ini mulai jatuh. Pertama, dimulai gara-gara orang ini, yaitu John Donahoe, yaitu CEO Nike tahun 2020 yang dipercaya bakal membangkitkan Nike di era pandemi COVID. Beliau ini bilang kalau Nike ini udah nggak usah dijual di toko retail lagi dan semuanya digital aja. Jadi dia memutus rantai distribusi pihak ketiga kayak Foot Locker, terus ada Atmos dan lain-lain sebagainya. Atau pengecer-pengecer lokalnya. Dan Nike menggiring konsumennya buat belanja langsung ke situs resmi mereka kayak Nike.com, Nike Sneakers, dan outlet Nike. Ini ngasih Nike kontrol yang lebih leluasa buat produk-produknya dan naikin margin keuntungan mereka. Hasilnya terbukti, di saat brand lain hancur-hancuran karena COVID, Nike malah melejit sendirian di kuartal 1 2021. Tapi setelah pandemi usai, kejayaan Nike pun ikut usai. Soalnya retailer dan reseller ini mulai isi ulang rak-rak sepatu mereka. Bukan sama Nike, tapi sama brand lain kayak On, Adidas, Hoka, bahkan sampai New Balance. Problem itulah yang akhirnya bawa Nike ke masalah kedua, yaitu stoknya yang terlalu banyak dan akhirnya bertengger di rak sepatu diskon. Itu yang bikin value dari sepatu Nike yang terkenal limited dan semalam aja bisa habis, akhirnya bernasib miris. Untungnya, Shoepolice ini kalau beli sepatu olahraga pasti datangnya ke starting line, bro. Retailer resmi paling lengkap dan terpercaya sepulau Jawa. Jawa. Mereka punya banyak pilihan sepatu dan brand yang gua jamin gak ngebosenin. Gimana? Kepo? Coba klik link di deskripsi aja. Dan yang ketiga, masalahnya ada di Cina. Soalnya sumber pendapatan terbesar Nike itu salah satunya ada di sana. Tahun 2022, pendapatan Nike ini turun hampir 20% di Cina. Itu semua karena pertumbuhan brand lokal Cina yang cepat di pasar lokalnya. Dan tahun ini ditambah perang dagang Amerika dan Cina. Semuanya ini makin berantakan buat Nike. Kita udah cukup sering lah bahas gimana On dan Hoka ini rebut pasarnya Nike. Dan Adidas Samba yang hype-nya ini belum bisa terhentikan. Tapi kita harus lihat ini dari 3 kategori juga. Yaitu gaya hidup, running, sama performa. Kalau kita ngomongin gaya hidup, New Balance ini bakal jadi nama yang paling utama. Brand yang dulunya ini cuman dipakai sama bapak-bapak dan nggak pernah endorse public figure, ini tiba-tiba jadi sepatu pilihan anak muda yang butuh kualitas dan kenyamanan. Dan kita semua harusnya sadar kalau makin kesini, makin banyak orang yang pakai New Balance. Entah itu 574, 530, 1906, 2002R, dan lain sebagainya. Terlepas itu ori atau KW ya. Ditambah gerakan marketingnya yang mulai kerjasama dengan atlet pro NBA dan Bukayo Saka. Bukayo Saka pemain Arsenal. Cuy, pemain Arsenal. Produser Lasu.
Makanya New Balance ini bisa punya peningkatan pendapatan rata-rata 20% setiap tahunnya. Terus ada Adidas dengan Samba, Gazelle, sama Campus yang ikonik dan jadi lini yang paling berpengaruh buat Adidas. Meskipun mengawali tahun 2023 dengan sulit karena kasusnya dengan Yeezy, tapi kehadiran lini klasiknya di industri mode ini memberi peluang baru buat Adidas. Kami juga udah pernah bahas gimana akhirnya Samba ini bisa menyelamatkan Adidas. Kalian bisa tonton di sini. Popularitas lewat TikTok dan selebritis, kolaborasi mewah dengan Gucci dan Wells Bonner berhasil bikin Samba ini jadi keren lagi. Makanya kedua brand itu berhasil ambil potongan kue yang besar dari Nike. Di segmen lari dan performa, On dan Hoka ini jadi dua brand dengan kemajuan tercepat beberapa tahun terakhir. On dengan Cloudtech mereka bisa dibilang berhasil ngejar DNA inovasi Nike, menjadikan On sebagai perusahaan alas kaki terbesar keempat di dunia, bro. Bahkan Roger Federer sampai ninggalin Nike buat bisa kerja sama dengan On, bro. Di sisi lain, Hoka jadi raja sepatu trail running yang udah sulit buat dilawan. Hoka dulu itu dianggap sepatu jelek karena looks-nya yang terlalu bulky. Tapi pas udah coba, pasti lu bakal nelan udah sendiri sih. Lewat bantalannya yang responsif dan kenyamanannya yang masif, wajar kalau haluan konsumen ini berubah ke brand yang satu ini. Makanya bisa kalian lihat bagaimana perbandingan pendapatan kedua brand ini jika dibandingkan dengan Nike beberapa kuartal belakang. Dan jangan lupain juga Asics dan Mizuno yang nggak pernah kalah soal inovasi, kualitas, dan performa. Nggak cukup sampai di situ, inovasi brand Cina kayak Anta, Li-Ning, X-Step, 361 ini ngasih warna baru di industri running. Dan popularitas brand Indonesia juga makin hari makin nampak, bro. Kayak Orthosig, ada Nine10, ada Mills, Specs, dan lain-lain. Jadi bisa dibilang momentum Nike di sektor performance running itu lagi digempur dari segala arah. Bagus buat brand Indo, mengkhawatirkan buat Nike. Biarpun Nike babak belur beberapa tahun terakhir, bukan berarti Nike ini nggak melakukan hal yang baik selama ini. Karena jujur, emang nggak semudah itu buat gantiin hegemoni Nike di dunia olahraga. Dunia boleh fatigue sama Nike Dunk atau Air Max, atau Nike Alpha Fly yang performanya ini udah bisa dilampaui oleh brand lain. Tapi di banyak tempat, kita pasti lihat Nike kok. Di industri sepak bola, Nike tetap jadi rajanya. Kontrak seumur hidup dengan CR7, ambil alih sponsor timnas Jerman 2026 nanti, bahkan Jordan aja jadi sponsor utama PSG loh, bro. Makanya dominasi Nike di industri sepatu bola ini bisa dibilang masih kokoh banget, bro. Walaupun tetap dengan banyak penurunan. Terus di NBA ini nggak usah dipertanyakan lagi, bro. Jordan Brand itu bukan sekedar sepatu, dia udah jadi budaya, jadi dewa, bahkan disembah-sembah gitu sebagian orang. Makanya wajar, Jordan pun jadi mesin pencetak keuntungan buat Nike. Soalnya di tahun 2023 aja, revenue Jordan Brand sendiri ini udah 6,6 miliar US dollar. Lebih gede dari On dan Hoka waktu itu. Udah jadi pemasok aparel seluruh tim NBA, punya banyak pemain bintang, bahkan setidaknya 10% pemain NBA pria itu pakai Jordan, bro. Belum artikel lain kayak LeBron, KD, Kyrie, GT Cut, dan kerjasamanya pun masih lama, bro, sampai tahun 2037. Sampai deket Indonesia Emas 2045 loh. Sama halnya dengan kerjasama Nike dengan NFL setelah ambil alih sponsornya dari Reebok. Kesepakatannya juga sampai tahun 2038, yang artinya orang Amerika ini bakalan terus lihat logo Nike kalau nonton NFL. Jadi kayak kerjasamanya Adidas dengan Liga Champion, Puma dengan Formula One, bakal susah kalahin hegemoni Nike yang pegang dua liga, bro. Nah, dari Nike kita bisa belajar kalau yang lebih sulit dari membangun adalah mempertahankan, bro. Karena kesalahan dan keterlambatan, hegemoni yang udah Nike bangun selama beberapa dekade akhirnya mulai goyah. Kompetisi antar brand, pengembangan teknologi, tren marketing, geopolitik, dan perubahan pola konsumen memang selalu jadi faktor dinamika yang dialami sama semua brand. Nike dengan CEO yang barunya pun sampai hari ini belum menunjukkan momentum untuk kembali memimpin pasar dunia.
Jadi kira-kira apakah Nike ini bakal tergantikan atau enggak? Kalau tergantikan, oleh siapa? Coba tulis di kolom komentar dan kita diskusi. Segitu aja Detektif Shoe kali ini. Gua Oki pamit undur diri. Adios. Sepatu shoe polis, bre. Oh, lihat. Gokil.